Jadi berapa set? 10 3 set. Saya belanja. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih kepada pihak penganjur. Oke, pendapat atau komen saya dengan terhadap ini lagu-lagu yang telah dihantar sebanyak 64 buah lagu memang mengambil masa yang banyak lah untuk mendengar lagu ini. Macam saya dengar, saya susun jadwal saya untuk dengar satu hari 10 lagu. Saya dengar, kemudian the next day saya dengar 10 lagu lagi supaya saya boleh concentrate. Jadi secara umumnya saya agak terkejut juga sebab banyak lagu dan kebanyakan lagu memang ada yang berkualiti lah dari segi komersial, tapi bercakap tentang komersial ini dia banyak pandangan orang, dia agak abstrak sebab mungkin bagi saya komersial saya dengar, tapi mungkin bagi orang lain dia tidak. Tapi ini pendapat saya lah. Kebanyakan melodi dia ada nafas baru, contohnya macam Jesse dia punya sound dan melodi dia, dan kebanyakan lagu dia memang form dia banyak menggunakan bentuk lagu yang verse chorus sajalah. Ada juga yang verse chorus, pre-chorus dan pergi chorus, tapi kebanyakannya ialah berbentuk yang kita panggil binary, yang simple saja, dua bentuk saja, itu verse dengan chorus. Dari segi melodi saya nampak yang macam pihak penganjur bagi kami tengok ramai yang ada 4 lagu yang like dia terlampau tinggi sampai full mark sudah. So maksudnya ini, walaupun dari pihak juri mungkin kami berfikir ada lagi lagu yang mungkin lebih bagus melodi dia, tapi dari segi komersial dia dan orang suka, mungkin orang suka yang melodi yang begini, yang begitu, yang dapat like yang tinggi ini. Jadi kita akan lihat, kalau berbicara tentang komersial ini, kita akan lihat kita punya budaya di negeri Sabah ini. Kalau di peringkat kita punya negeri saja, mungkin dia punya cara kita menilai dia komersial atau tidak. Kita sudah terbiasa dengan melodi yang betul begitu, yang banyak yang dan ataupun yang sumazau, yang mau aramaiti, yang senang dinyanyikan begitu. Jadi itu dia punya saya punya pandangan lah dari segi komersial. Mungkin bagi kami bentuk lagu yang begini, melodi yang begini, harmoni atau chords yang digunakan dalam lagu ini, kami nilai ini lagu yang sebenarnya beginilah ya ditulis sepatutnya. Tapi dari segi pandangan lain pula, orang yang suka yang begini, bukan yang terlampau kompleks. Mereka mau yang simple saja, yang mungkin triad saja, yang 3 note saja. Ada yang kami dengar lagu yang ada major 7, dia ada 7/7, ada tension note lah, ada 2/5/1 lah begitu kan. Tapi like dia tidak berapa, sebab orang tidak biasa, telinga kita tidak biasa dengar yang begitu. Jadi dari segi komersial dia terlampau abstrak. Dia punya pengertian seorang individu itu. Dari segi lirik pula, secara general bagi saya suka yang lagu-lagu yang walaupun jiwang-jiwang, banyak lagu cinta di sini.
ada juga yang pasal pelancongan, ada juga yang pasal motivasi, tapi kebanyakannya ialah pasal cinta. Bagi saya lirik yang bagus ialah walaupun pasal cinta tapi yang positif, ke arah positif, yang memberi motivasi, membangun perhubungan yang baik ataupun nasihat macam mana membangunkan satu perhubungan cinta yang baik. Walaupun lagu itu jiwang tapi positif dia punya lirik tuh. Ya, dia bukan yang ke arah sedih saja sampai mau bunuh diri begitu kan, yang macam mau tidak boleh go on begitu. Itu memang tidak bagus lah. Tapi so far semua saya rasa bagus. Dari segi susunan ayat itu kami tengok juga kalau lirik ini cara suku kata dia, macam mana orang itu mudah menyanyikan apa itu phrasing ataupun frasa yang dibuat, suku kata yang ditulis dan melodi yang ditulis, kesesuaian dia, macam mana dia disatukan. Dan dari segi arrangement pula ada yang membayar arranger yang profesional ataupun yang bagus dan mengeluarkan duit yang beberapa ratus lah saya rasa, dan ada yang ala kadar saya yang main gitar begitu. Tapi sebenarnya dalam penilaian ini yang sangat utama ialah dia punya melodi lah, tapi ada juga memainkan peranan penting dari segi penilaian tentang arrangement dan harmony dan bentuk lagu, macam mana kreativiti seseorang komposer itu sendiri. Ya. Oke, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur sebab sudah dipanggil saya sebagai salah seorang juri untuk pertandingan cipta lagu dusun online. Sejujurnya ini pertama kali saya membuat penilaian lah pertandingan yang berbentuk begini, yang mana sebanyak 64 buah lagu dalam bahasa dusun, dan ini sesuatu yang pada saya sebagai salah seorang pencinta lagu-lagu etnik di Sabah, saya sangat kagum dan puji dengan usaha inilah. Sebab dengan usaha ini, dengan pertandingan lagu ini, dia akan membantu dalam perkembangan industri ataupun alat musik kita belum lagi sampai industri kan, arena musik di Sabah nih. Mudah-mudahan dia dengan adanya pertandingan ini, dia akan membantu dalam menjadikan musik kita sebagai satu industri di masa akan datang. Pada saya, dusun sudah buat, why not? Kenapa tidak etnik-etnik lain kan? So, ini sesuatu yang bagus sebenarnya. Walaupun spesifik bahasa, tapi apabila kebanyakan etnik di Sabah ini buat begini, dia akan membantu mempercepatkan musik kita menjadi satu industri. Jadi syabas dan tahniah kepada penganjur lah. Oke, tepuk tangan. Sebenarnya pertandingan mencipta lagu dusun online ini pada saya kira bagus sudah. Satu permulaan yang baik. Walau bagaimanapun saya percaya penganjur di masa akan datang ada idea-idea tambahan untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu lah. Seperti sebagai saya sendiri, saya punya pendapat mungkin dicadangkan adakan beberapa genre. Jadi komposer boleh melihat genre mana satu yang dia try grab untuk dapatkan pertandingan kan, untuk dapatkan mana-mana title di genre tertentu lah. Mungkin ada yang sumazau, ada yang pop rock, ada yang balada, ada yang rock. Jadi bila begini mungkin akan menambahkan lagi jumlah penyertaan, dan ia sesuatu yang baik untuk dalam kelompok lagu-lagu dusun ni lah. Jadi pada saya ini ianya sesuatu yang baik, dan harap penganjur dapat teruskan dan pikir balik saya punya idea cadangan tadi itulah. So saya ucapkan selamat maju jaya kepada buat penganjur, dan teruskan memartabatkan lagu-lagu etnik di Sabah. Terima kasih.
komen saya mengenai PM LDO ini, di mana 60 lebih penyertaan lagu-lagu ciptaan baru dalam bahasa dusun dicipta oleh pengkarya-pengkarya atau peserta tempatan. Pengalaman saya, apabila kita membuka penyertaan ini kepada pengkarya-pengkarya yang baru berjinak-jinak, sudah semestinya lah akan memberi gambaran kepada tahap ciptaan bagi pengkarya yang masih baru lagi. Ada saya dalam 60 lebih lagu-lagu yang diantar ini, dia terbagi kepada dua blok, yaitu blok yang pertama yang peserta itu ingin membawa lagu-lagu dusun ini kepada satu tahap yang modern dan juga fresh. Blok yang kedua saya nampak ciptaan ini lebih kepada suka-suka, mencerminkan tentang identiti suku kaum dusun itu yang sebenarnya, seperti lagu-lagu yang bercorak pelancongan tentang kebanggaan kampung halaman, dan juga kebanyakannya mengenai percintaan mereka. Tapi saya bertanya kepada pihak penganjur, apakah yang kalian mahu dicari dalam PMLDO ini? Dan ternyata lah pihak penganjur ini mau mencari yang lagu yang seimbang di antara modern dan juga nilai komersialnya, dan masih juga tetap mahu lagu-lagu ciptaan dusun yang fresh, yang segar, maksudnya yang seiring dengan perkembangan lagu-lagu masa kini, lagu-lagu mainstream. Jadi jawaban daripada pihak penganjur ini saya rasa bangga, karena rupa-rupanya ada sekumpulan penganjur yang mahu melihat perkembangan lagu-lagu dusun ini boleh menyaingi di dalam area mainstream. Jadi anjuran PMLDO ini saya rasa bangga dan berbesar hati dijemput sebagai salah seorang juri. Jadi ini adalah satu usaha yang baik untuk memajukan lagu-lagu dusun khususnya. Walaupun kita punya market ini kecil, tetapi dengan usaha ini sebenarnya banyak akan mempercepatkan lagi perkembangan lagu dusun ini supaya ianya mampu bersaing di pasaran luar. Jadi tidak heran satu hari nanti, tidak lama lagi kalau anjuran sebegini dipergiatkan, lagu-lagu dusun ini akan mampu digemari bukan saja oleh suku kaum dusun, tetapi suku kaum yang lain-lain di luar negeri Sabah. Kalau saya cakap terlalu jauh, lagu-lagu Korea boleh menguasai dunia. Kalau saya bercakap terlalu ambisius, tidak mustahil juga lagu-lagu dusun ini boleh menguasai Nusantara. Jadi ini adalah satu usaha untuk menggilap pengkarya-pengkarya yang baru. Kalau macam saya dengan apa yang mungkin kami ini sudah pun dikatakan sebagai pengkarya yang lama. Sudah masuk 5 series sudah. Jadi kita mau mewujudkan pengkarya-pengkarya yang baru, dengan ide-ide yang baru, dengan cita rasa yang baru, agar menu lagu-lagu dusun ini bukan hanya tertumpu kepada menu-menu yang lama. Kalau boleh kita mau bergerak lebih cepat daripada lagu-lagu suku kaum yang lain. Saya rasa inilah di antara tujuan penganjur kita ini. Dia mau mempercepatkan proses memajukan itu. Kalau kita tunggu saya mungkin 10 tahun 20 tahun pun begini-begini saya lagu kita. Tapi anjuran sebegini dia mau mempercepatkan lagi. Kalau boleh 1 tahun kita maju pergi depan, jauh daripada orang yang lain. Jauh daripada Sarawak, jauh daripada Semenanjung, dan kalau boleh jauh daripada Indonesia. Aceh, itulah cita-cita banget. Senang cakap, memang senang cakap, tapi mesti ada usaha. So saya tidak mau komen lah mengenai lagu-lagu yang dihantar ini, tapi saya secara general saja. Jadi aktivitas begini mesti diteruskan selagi kami ini masih berguna. Pakailah kami ini untuk menyumbang lah. Jadi itu saja. Terima kasih. Ponsikau itu gina-gina kembali ke YouTube koinsanan Tempinai.